Ya, saya sebenarnya sama Bu ini belum lama ketemu masalah secara sekolah, tiba-tiba ya kontak roh, ya sama-sama memelayani, ya silakan. Saya bilang nggak apa-apa. Ya kalau memang Tuhan sudah arahkan, kita nggak bisa tolak kan. Ya kalau memang sudah jadi panggilan jadi pelayan Tuhan, ya mana bisa kita tolak dengan berbagai macam latar belakang masalah yang dihadapi. Tapi akhir-akhirnya kan Tuhan tunjukkan, Tuhan nyatakan, ya. Oleh sebab itu mari Bapak Saudara kita buka firman Tuhan, kita mau belajar sama-sama dari kitab Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saja, ya. Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat 6 saja. Yang pertama saya, yang kedua Bapak Saudara sampai ayat 6 nanti kita sama-sama, ya. Sudah ketemu? Kejadian 15 ayat 1 sampai 6, ya. Oma masih tajam dengarnya, puji Tuhan, ya. Nggak pakai kacamata, Om. Ini mama. Oh. Baik. Yang pertama saya firman Tuhan demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat 2 silakan saudara. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, "Demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Ayat 6 sama-sama 3-2, ya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Tema firman Tuhan hari ini yaitu janji Tuhan kepada Abraham. Nah, kira-kira saudara, ini Abraham ini udah umur berapa dia baru punya anak? Sudah cukup tua ya, lanjut usia istri, boleh dikatakan menopause. Memang ada janji Tuhan kepada Abraham bahwa anak perjanjian itu melalui dia. Nah, tapi di satu sisi dia melihat usianya sudah cukup tua, ya, istri sudah menopause. Secara medis istrinya ini boleh dikatakan tidak akan mungkin lagi bisa melahirkan dan hamil. Ya, demikian juga Abraham sudah tua. Nah, tentu di satu sisi kita sebagai manusia, kita melihat Abraham dan Sarah, ya, itu pasti ada rasa ketakutan. Ketakutan itu muncul, itu wajar nggak, saudara? Wajar ya. Banyak kita ini manusia, sekalipun kita itu orang percaya, pasti ada muncul keraguan-raguan. Ragu doa kita, dijawab Tuhan apa tidak sih? Budian tadi bilang itu, Tuhan bagaimana mungkin terjadi? Uang nggak ada 18.500.000, bagaimana mungkin? Itu wajar nggak manusia? Wajar. Terus kita punya utang, ya, sudah ditagih. Terus kita berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Berdoa dan berseru kepadaku, aku akan mendengarkan dan memberitahukan hal-hal yang luar biasa padamu. Kita sudah doa, saudara. Untuk apa? Melunasi utang-utang kita, sudah dapat tagihan, ya. Doa ini belum dijawab, tetapi yang harus kita perlukan, ataupun tahun depan kita perlukan, belum dijawab juga. Muncul nggak rasa dak dikdur kan? Pasti ya. Kadang-kadang yang membuat orang itu matanya merah, badan kurus kering, kenapa? Bukan kurang makan, bukan karena apa? Mata sakit, tapi karena nggak bisa tidur. Yang pikiran semuanya itu membuat kita itu jadi stres. Wajar nggak? Makanya Tuhan Allah berkata kepada si Abraham apa katanya di sini? Ya, yang pertama dikatakan apa? Jangan takut. Jangan takut Abraham. Akulah perisaimu. Jadi
Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah bersamamu. Upahmu akan sangat besar. Ini janji Tuhan, ada upah yang sangat besar. Upah kalau kita berbicara kadang itu hanya duit. Ya kan, upah, gaji, honor, ya. Hasil daripada kerja kita. Sebenarnya Tuhan yang mau bukan masalah itu yang utama. Karena di dalam kehidupan si Abraham ini yang ditunggu-tunggunya itu adalah apa? Anak. Abraham ini kalau di ayat 12 itu kan dia itu orang kaya kan? Dia punya uang. Bahkan waktu Tuhan bilang kamu pergi ke Abraham kemana? Belum jelas. Ke negeri yang akan kutunjukkan. Nah sebenarnya di sini dia nggak tahu ke negeri mana. Dan dia siap untuk meninggalkan kampung halaman. Sebenarnya dia itu sudah aman di kampung halamannya. Harta kekayaan cukup, keluarga, tapi dia rela meninggalkan sanak saudara, kampung halaman yang sudah dikatakan sudah aman dan nyaman dia di situ. Kenapa dia rela meninggalkan? Berarti dia bukan orang miskin kan? Nah, jadi dalam hal ini janji Tuhan upah yang sangat besar itu bukan uang, Pak. Kadang-kadang kita kan berpikirnya uang ya kan? Tapi bukan itu. Nah, dalam hal ini janji Tuhan kepada Abraham adalah keturunan, ya. Supaya dari situlah garis keturunan sampai hari ini lewat Yesus. Nah, seperti itu. Jadi yang ditakutkan Abraham adalah bahwa dia tidak akan mempunyai anak. Makanya Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik. Ada pembantunya di rumah. Ada pembantunya di rumah yang mengurus rumah tangganya, yang mengurus segala macam. Jadi kalau mati si Abraham sama si Sarah, yang menggantinya siapa? Tentu orang Damsyik Eliezer itu. Tetapi apa janji Tuhan? Tidak akan mungkin Abraham, aku tidak akan mewariskan hartamu, warisanmu kepada orang yang bukan yang memilikinya, bukan dia punya hak. Dia hanya sebatas pekerja di situ. Apa yang sudah saya janjikan kepada kamu, kamu jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, karena akulah Allahmu. Allah yang mana? Allah pencipta langit dan bumi yang berkuasa untuk mengatasi segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Seringkali dalam kehidupan ini kita ragu-ragu, takut, khawatir, bimbang. Sementara kita tahu ada Tuhan, ya kan? Kita punya Tuhan, tapi kenapa kita seringkali bingung, ragu-raguan, khawatir? Kenapa? Karena kita tidak dekat sama Tuhan. Karena tidak kita serahkan sepenuhnya masalah kita kepada Tuhan. Kita mengenal Tuhan bukan hanya mengenal siapa Tuhan itu, siapa Yesus itu, kita harus tahu pribadinya Yesus. Kalau kita mengenal pribadi Yesus, kita tidak perlu ragu. Yang membuat orang ragu-ragu ikut Yesus, ya, ragu akan doanya, karena dia belum mengenal sepenuhnya, belum mengenal sungguh-sungguh pribadinya Yesus. Contohnya Pak Huta Barat, ya. Contohnya Pak Huta Barat. Saya katakanlah butuh uang, ya, terdesak mau minum kopi, nah apa? Saya datang sama dia, saya ragu. Dia bilang tenang aja. Lihat, nanti saya kasih traktir kopi ataupun makan bakso lah. Saya bilang nggak mungkin. Mana mungkin? Kenapa saya bilang nggak mungkin? Karena saya belum mengenal dia. Sebenarnya saya jangan melihat seperti itu. Uangnya ada untuk stok bakso itu 3 mangkok pun ada. Dia akan berikan, ya kan? Tapi saya juga harus mengenal dia dulu. Apakah dia serius ngomong itu atau tidak? Nah, tapi kalau saya percaya, dia kan pasti ngasih, ya kan? Dan dia juga melihat bagaimana sikap saya, bagaimana saya orangnya. Dan Tuhan kan menilai si Abraham bahwa Abraham ini adalah bapak orang yang percaya pada dasarnya. Dan dia adalah orang yang benar di mata Tuhan. Makanya Tuhan menjanjikan kepada dia, bukan kepada orang lain. Tuhan mengenal sama siapa yang mau dia kasih. Gak mungkin dikasih sama yang aneh-aneh. Betul, saudara? Betul. Berkat itu pun dikasih sama siapa? Sama anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Ya, bapak, saudara, dan saya. Kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah warga kerajaan surga. Janji itu kepada siapa? Kepada kita, bukan kepada orang lain. Tuhan tidak ngasih sesuatu yang
yang salah, kepada yang nggak pas. Justru dia kasih kepada orang yang dia sudah kenal dan dia sudah tahu, dan Tuhan janjikan apa yang dia sudah janjikan itu tepat pada waktunya. Amin. Tepat pada waktunya. Ya tadi seperti bayar uang kuliah tepat waktunya kan? Tuh 18.500. Bu Sika mau berapa puluh juta, Bu? Belum dengar kesaksian 10 juta tadi yang nanti kita, Ibu mau berapa puluh juta? Minta sama Tuhan. Intinya kita jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Karena Tuhan kita itu janjinya ya ada dan amin, seperti matahari terbit pada pagi hari. Kita yang sering kali janji. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang memulai, kau mengakhiri. Sakitnya di mana? Di sini. Betul nggak? Manusia yang seringkali berjanji tapi seringkali bohong. Makanya di antara kita, saudara, jangan ada dusta di antara kita. Amin. Jangan ada dusta di antara. Katakan Jujurnya. Itu lagu. Lagu aja ngomong begitu orang dunia, apalagi kita kan harus jujur. Jadi Tuhan Allah kalau mengatakan ya, jangan pernah diragukan. Yes. Karena dia adalah Allah Elohim yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak ada menjadi ada. Apalagi kita, kecil bagi dia, mau ngasih apa sesuai sama Tuhan. Ya. Dan dia nggak pernah salah mengasihkannya. Dikatakannya ayat 3. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Allah meyakinkan. Ya. Karena tanda-tanda itu belum kelihatan. Bahkan usia sudah cukup tua. Wajar nggak sih Abraham khawatir? Tapi Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, ya dia katakan begini, ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan yang kedua kali, ya. Kepada siapa? Kepadanya demikian. Orang ini, ya maksudnya ada orang dalam. Orang ini tidak akan menjadi wali warismu, melainkan anak kandungmu. Mungkin bertanya, yang mana Tuhan anak kandungku? Istriku sudah menopause, aku sudah tua. Yang mana sih Tuhan? Apakah benar apa? Muncul lagi keraguan, muncul lagi. Tetapi apa yang dikatakan selanjutnya, ya? Orang ini tidak menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Nah, disinilah yang kita perlu pahami. Segala sesuatu yang tidak kelihatan itu bisa menjadi kenyataan. Manusia kadang-kadang Pak Tabarat pergi dulu ke sana, ini uangnya. Baru mau pergi nggak? Iya. Ataupun tidak, Pak Tabarat pergi ke rumah si Anu, di sana nanti dapat sesuatu. Nggak mungkin. Sampai di sana jangan-jangan nggak ada barangnya. Belum tentu ada uangnya, belum tentu ada makanan. Jadi mana? Mana dulu minimal DP. Minimal DP-nya baru percaya, baru berangkat. Itu manusia. Makanya kita ikut Tuhan itu jangan pernah ragu-ragu, saudara. Yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Jangan pernah ragu, saudara. Amin. Tuhan itu berjanji ya dan amin. Dia tidak pernah ingkar janji. Ya. Melainkan anak warismu, anak kandunganmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan apa? Membawa Abraham kemana? Keluar serta berfirman, coba lihat kemana? Ke langit. Itulah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bayangkan saudara. Mungkin dia pikir, Tuhan satu aja belum. Seperti bintang-bintangnya, seperti apa sih? Masuk akal gak? Mungkin Abraham ini berpikir, mungkin pada saat itu kalau ada kalkulator, dia pakai kalkulator jumlah bintang-bintang di langit, berjuta-juta, miliaran, seperti pasir di tepi pantai, seperti itu. Loh, anak satu aja kan dua, gimana? Saya maunya satu dulu aja, gak usah banyak-banyak lah, kan betul kan? Udah jangan banyak ngomong Pak, satu aja kalau memang benar, ya satu aja dulu, nggak perlu banyak-banyak, gitu kan? Tapi Tuhan ngasihnya bukan satu, di luar akal pikiran kita. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Nah, ketika Tuhan Allah mengatakan kepada Abraham, lihat bintang-bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Seperti itulah artinya dari anaknya, dia punya anak, punya itu maksudnya berkembang. Lalu
Apa yang terjadi ketika Tuhan Allah berbicara kepada si Abraham setelah Tuhan Allah membawa Abraham keluar lihat bintang-bintang dan pasir di pantai. Lalu apa? Percayalah Abraham kepada siapa? Kepada Tuhan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di saat Abraham percaya, bisa diikuti. Di saat kita percaya, saat itu juga tidak ada ragu-ragu, Tuhan akan membuktikan. Amin. Tapi ketika kita berdoa, tapi nggak percaya juga sudah ada diperintahkan Tuhan, tidak akan terjadi mujizat. Betul. Jadi mujizat itu terjadi, Tuhan Allah menyatakan pada saat kita, ya Tuhan aku percaya. Disitulah mulai dihitung. Nah masalah dia kasih untuk besok atau lusa, urusan Tuhan. Penting hari ini kita juga percaya. Contohnya kita bilang, aku percaya Yesus hari ini benar-benar adalah Allah yang Maha Kuasa. Dialah juru selamat hidupku. Saat kita katakan begitu, Tuhan sudah catat nama kita. Betul, saudara. Tapi kalau kita bilang, benar gak ya? Benar gak ya? Jadi firman itu bukan hanya di mulut saja, tapi benar-benar roh kita yang berkatakan. Seperti waktu Yesus bertanya kepada si Simon Petrus, menurut kalian siapakah aku ini? Ada orang bilang kamu adalah Elia, adalah Yohanes, adalah Nabi. Tetapi si Rasul Yohanes berkata, Simon Petrus berkata, engkau adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Apa kata siapa? Yesus. Apa yang kau katakan itu berasal dari Bapa, bukan Petrus sendiri yang mengatakannya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan engkau yang mengatakannya. Nah jadi di sini maksudnya kalau pengakuan kita, keyakinan kita bukan hanya sebatas ucapan saja, saudara. Kita percaya si Yesus juga bukan hanya sebagai perkataan saja, tetapi dengan iman percaya. Di saat Tuhan Allah menyatakan, memperlihatkan bintang di langit, pasir di tepi pantai. Di saat Abraham di situ juga dia percaya. Disitulah Tuhan nyatakan kepada Abraham janjinya. Nah, masalah janji itu sudah tidak bisa dipending lagi dan akan terjadi bahwa dia akan mempunyai anak. Nah, di sini apa yang dapat kita pelajari, saudara? Apa yang kita bisa dapat pelajari dari sikapnya Abraham? Bagaimana janji Tuhan? Yang pertama, kita harus benar-benar 100% percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang selalu berjanji tepat pada waktunya. Dia tidak pernah ingkar janji. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita percaya bahwa dia adalah Yesus, juru selamat hidup kita, yang akan menyelamatkan kita. Yang ketiga, kita belajar dari Abraham supaya kita setia dan taat akan janji Tuhan. Ikut Yesus kita jangan pernah ragu. Ya, dalam menjalani kehidupan ini pun kita jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Karena Yesus sendiri yang memelihara kita, yang memelihara hidup kita. Sebagaimana si Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Di saat si Daud mengalami masalah, pergumulan yang cukup berat, ya, di saat dia orang-orang yang tidak peduli sama dia, tidak ada lagi harapan menurut orang-orang bahwa Tuhan itu tidak akan membuktikan bahwa engkau akan dipelihara, engkau diberkati. Tetapi apa kata si Daud? Tuhan adalah gembalaku. Di saat itu dia sedang mengalami kelaparan, kesulitan, tapi dia yakin, percaya dengan iman. Walaupun di depan dia tidak ada makanan, ada bakpao, ada gorengan, ada itu pangsit, nggak ada. Tapi dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Ia memberikan aku kepada rumput yang hijau dan menuntut aku ke aliran tenang. Nah di sini, jadi di saat dia beriman kepada Yesus, Tuhan pelihara hidupnya. Amin. Jadi hal yang sama kita juga jangan pernah ragu ikut Tuhan. Jangan pernah kita khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Yang intinya kita adalah setia dan taat akan Tuhan. Itulah yang menuntun kita. Dan kita percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak di saat kita punya masalah. Ya, justru kadang-kadang Tuhan izinkan kita punya masalah. Tuhan uji iman kita. Tuhan ingin tahu sampai di mana kesetiaan kita, sampai di mana kepercayaan kita, sampai di mana kita
taat sama dia, kita benar-benar percaya atau tidak. Tuhan kadang-kadang izinkan saudara. Ya mungkin di satu saat ini kita berpikir, Tuhan apakah aku seperti si Abraham atau sama si Sarah atau bagaimana? Apa rencanamu Tuhan? Ya serahkan aja segala persoalan kita sama Tuhan. Ya, karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Makanya serahkanlah segala persoalanmu kepada Dia, maka Dia bertindak. Sekalipun saat ini kita mengalami situasi kehidupan yang seperti ini, ya jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa kecewa, jangan pernah khawatir. Tapi Tuhan, apapun yang terjadi, apapun kondisiku hari ini, aku percaya Engkau tetap Yesus yang selalu peliharaku. Amin. Ada banyak orang kaya, Bapak Saudara, punya uang dolar semua, Bapak Saudara. Bapak Saudara ada punya dolar sini? Nggak ada. Nggak ada kan? Puji Tuhan. Loh, kok puji Tuhan nggak punya dolar? Ya puji Tuhan juga kan, emang kena dolar punya baru puji Tuhan. Ya. Punya napas saja pun masih puji Tuhan nggak, Bu? Iya. Amin. Ya kita bilang puji Tuhan hari ini biasa-biasa aja. Siapa tahu kita punya dapat dolar kan bisa aja kan? Amin. Betul nggak Pak? Bisa aja telepon, halo Pak Tobar, di sini ada dolar. Langsung ambil, beli apa? Amin. Bakpao, ya kan begitu. Ya, jadi seperti itu saudara. Jadi kita jangan pernah merasa ketakutan dalam hidup. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, apapun kondisi kehidupan kita tetap percaya bahwa hidup kita ini adalah dipelihara Tuhan. Amin. Bukan karena kita semuanya punya harta, kekayaan, pangkat jabatan, punya uang banyak, itu menjadi jaminan. Tidak. Sama si Abraham, dia punya harta segala macam, tapi dia merasa ketakutan. Betul nggak? Dia punya kekhawatiran. Tapi Tuhan yang mau bukan itu, bukan ini. Ya. Bahkan dia ketakutan karena apakah orang Damsyik Eliezer itu yang menjadi ya untuk yang menggantikan sebagai ahli waris itu? Tidak katanya. Jadi dia sebenarnya di satu sisi dia takut nggak punya anak, dia takut hartanya diambil orang lain. Tetapi Tuhan menjanjikan bukan itu Abraham. Hidupmu itu yang lebih penting. Keyakinanmu itulah yang menyelamatkan lebih penting. Bukan hanya yang kamu pikirkan. Kamu nggak mengerti apa yang kupikirkan. Tetapi kamu menurut kamu, tetapi yang kupikirkan itulah yang harus kamu ikutin. Ada banyak orang nggak mengerti dan nggak memahami tentang rencana-rencana jalan-jalannya Tuhan. Maunya kita menurut jalan kita. Tetapi rencana Tuhan, jalan Tuhan kita nggak ikuti. Tetapi hari ini saya mau katakan, kita belajar dari Abraham bagaimana Abraham setia dan taat dan percaya kepada janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, saya bersyukur ada di tengah-tengah Bapak Saudara, ya kan? Ya. Usia-usia yang sudah boleh dikatakan di atas 50 masih setia sama Tuhan, masih percaya sama Tuhan. Memang ikut Tuhan itu nggak banyak, Bapak Saudara. Di surga nggak banyak orang nanti, sedikit. Lebih banyak di mana? Di api neraka. Loh, kok berani amat? Firman Tuhan mengatakan, di mana buktinya? Ada ya, dia semua itu ada. Saya nggak berani asal ngomong. Ya, ya Matius 3, Matius 7, 13. Ya, sepintas ini. Ya. Apa kata Tuhan di Matius 7 ayat 13? Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Berarti lebih banyak orang memilih apa? Neraka. Artinya kita bersyukur Bapak Saudara hari ini apapun kondisi kita hari ini. Ya, kita bersyukur kita masih sempat ada waktu untuk ibadah. Amin. Ibadah itu perlu, firman itu perlu, ya. Bukan berarti kita nggak perlu segala sesuatu, tapi yang utama itu cari Tuhan dulu. Ya. Saya bersyukur bisa menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Biarlah firman itu memberkati Oma, ya ibu-ibu, sama kita semuanya. Harapan saya supaya kita tetap sehat, panjang umur, anak cucu mantu kita diberkati semuanya. Amin. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, kami sebagai manusia ciptaan-Mu, sekalipun kami sudah percaya kepada Tuhan, seringkali kami ada kekhawatiran, keraguan-raguan untuk menjalani kehidupan ini. Tapi hari ini Tuhan, firman-Mu yang menegur kami, yang mengingatkan kami supaya kami tidak perlu takut Tuhan. Karena janji-Mu itu ya dan amin. Bahkan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan di surga,
Itulah yang harus kami capai, itulah yang harus kami kejar, sehingga kami tidak terlalu khawatir akan hidup ini, tidak perlu khawatir akan dunia ini, karena dunia ini adalah sifatnya sementara, tapi kehidupan yang kekal adalah surga. Mari Roh Kudus, pimpinlah kami semua yang ada di sini, tuntunlah kami Roh Kudus, peganglah tangan kami supaya kami tetap hidup di dalam kasih-Mu, tetap berjalan sesuai dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberkati kami semuanya di sini, dan juga kami berdoa supaya saudara-saudara kami, keluarga kami, anak cucu mantu kami dimanapun berada, melalui iman kami percaya mereka selalu diberkati, sehat, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.